Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini menjelang sore kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam satu kesempatan, yakni kita saling silaturahim, saling mengingatkan, dan juga saling memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur sampai hari ini sudah hampir setengah bulan kita lalui. Bulan puasa kita isi dengan berbagai macam ibadah, sudah kita lakukan dengan optimal. Mudah-mudahan senantiasa kita jadikan pondasi, kita jadikan bekal kita untuk selanjutnya menjadi orang-orang yang beriman dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, salawatullah salamuhu tetap kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menuntun kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita kepada jalan-jalan yang benar, yakni dengan iman dan Islam kita, sehingga kita bisa menikmati iman dan takwa kita tetap dalam jalur Islam, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mengingat sudah menjelang beberapa hari akan menjelang yang namanya Idul Fitri, kita sudah tidak lama lagi insya Allah, makanya wajib kita gunakan lebih optimal lagi bulan puasa yang tersisa tinggal beberapa hari ini. Mari kita tingkatkan kembali untuk meraih ridhonya Allah, meraih apa yang kita inginkan, yaitu kita lebih mengutamakan ibadah-ibadah yang terutama kita memberikan motivasi pada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Dalam hal ini adalah kita memberikan motivasi dalam meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ingat dalam beberapa hal-hal yang mungkin ini terjadi di beberapa anak-anak atau anak muda yang sekarang sudah mengenal yang namanya ngabuburit. Hal-hal yang perlu dijaga di dalam saat ngabuburit ini banyak sekali, karena di dalam aktivitas ngabuburit biasanya ini terjadi di luar rumah atau luar lingkungan yang mungkin di situ tidak ada aktivitas ibadah. Contoh misalnya kita ngabuburit di lesehan lah, atau di pinggir jalan kita bareng-bareng sama teman. Nah, di situ kira-kira itu apa hal yang mungkin kita jaga dalam ngabuburit? Kita menunggu buka puasa, akan tetapi kita sebelum masuk buka puasa, tentunya anak-anak itu sering mengobrol hal-hal yang mungkin itu negatif, ngomongin orang, kejelekan orang, terus pokoknya itu hal-hal yang negatif. Makanya itu tidak harus kita lakukan. Contoh lagi misalnya ketika kita duduk-duduk di pinggir jalan sambil nunggu buka puasa, kita melihat sesuatu yang mungkin itu berbau maksiat. Kita melihat orang-orang yang bukan muhrim kita, mungkin itu yang mungkin itu terjadi secara tidak langsung, kita melihat kemaksiatan yang apa yang kita lihat. Nah, itu pun juga akan mengurangi pahala puasa kita. Makanya perlu kita hati-hati dalam hal-hal yang mungkin kita pembiasaan ngabuburit. Boleh, bukan tidak boleh ngabuburit, akan tetapi
perlu menjaga hal-hal yang mungkin itu mengurangi pahalanya puasa. Lebih baik lagi ketika kita di dalam bulan puasa itu lebih berlomba-lomba lagi, kita sambil menunggu buka puasa kita kumpul-kumpul dengan keluarga, kita isi dengan tausiah. Nah, itu pencerahan bagi saudara-saudara kita yang mungkin lama tidak lama berkumpul. Terus kemudian coba kita silaturahim juga, isi dengan hal-hal ibadah, perbanyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu kan bisa mengganti dari hal-hal yang mungkin hal negatif seperti hal contoh yang di awal tadi. Nah, maka perlu kita hati-hati dalam ngabuburit. Soalnya banyak di berbagai daerah saya lihat itu sudah keluar dari anjuran-anjuran yang mungkin itu keluar dari dosa atau pahala yang kita lakukan itu kan akan menjadi dosa. Maksudnya seperti itu, ketika kita berbuat pahala sebanyak mungkin akan tetapi kita juga melakukan dosa sebanyak mungkin, maka nol. Jadi makanya dari itu kita jaga supaya amal ibadah kita itu tidak kosong. Maka dari itu juga disebutkan di dalam sebuah hadis di sini, as-shaumu junnatun malam yakhrikha bima yukhrikuha ya Rasulullah. Qala bikadzbin au bisababin au bighibatin au namimah. Puasa adalah benteng. Selama engkau tidak membakarnya, para sahabat bertanya, dengan apa bisa membakarnya wahai Rasulullah? Jadi benteng ini adalah wajib kita bina atau kita pondasikan dengan kuat. Dengan apa? Dengan cara ibadah kita, meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, benteng ini bisa dibakar melalui beberapa hal. Contoh misalnya di sini Rasulullah menjawab dengan berbohong. Kita banyak berbohong di bulan puasa, itu juga termasuk membakar benteng keimanan kita, ketakwaan kita di bulan Ramadan. Terus yang kedua adalah berkata kotor. Biasanya terjadi di kalangan anak-anak ini karena sudah terbiasa sehari-hari berbicara kotor yang biasa diucapkan, maka keluar di bulan Ramadan itu akan menjadi berlipat ganda juga dosanya. Maka dari itu perlu kita hindari. Dan juga yang ketiga adalah membicarakan keburukan orang lain, ngegosip, istilahnya sekarang ngegosipin ya, sambil menunggu buka puasa di depan rumah ya, sambil bicarain orang lain. Nah, itu juga pun tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengadu domba. Banyak anak-anak di kalangan remaja yang tidak sama suka, misalnya karena benci sama temennya yang lain, karena tidak saling mendukung di antara keduanya, misalnya akhirnya mengadu domba antar temannya. Itu pun juga tidak boleh. Maka dari itu kerukunan di setiap muslim, di setiap kalangan itu wajib kita bina melalui hal-hal yang mungkin itu bisa meningkatkan dan memberikan motivasi kepada kita untuk beribadah lebih istiqomah lagi, lebih meningkatkan kembali apa yang kita inginkan, yaitu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat momentum bulan puasa di bulan Ramadan ini. Kiranya dari itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan kedepannya anak-anak di kalangan remaja bisa lebih berhati-hati lagi, terutama di dalam hal-hal yang negatif dalam menyambut ngabuburit atau berbuka puasa. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.